Malam itu, Wisman dan Nardi masih berada di rumah Robi. Bersenda gurau mengobrol ngalor ngidul, membahas segala hal yang ada di pikiran mereka masing-masing. Mulai dari masalah politik, agama, sosial, hingga berujung membahas perempuan yang sedang disukai oleh Nardi. Ya, layaknya remaja laki-laki pada umumnya, sambil menyeruput kopi hitam dan menghisap sebatang rokok, mereka bertiga terlalu tenggelam dalam obrolan, sampai akhirnya membuat mereka lupa akan waktu. Sudah jam 11:30 nih, pulang gak? Ucap Wisman saat mereka berkumpul membuat semua orang terdiam. Kok sudah malam banget ya? Gak terasa. Ayo balik yuk, ajak Nardi. Ia pun berdiri sambil menghisap rokok lalu membuangnya. Kamu berani lewat jembatan? Tanya Robi. Ya memangnya mau lewat mana lagi? Adanya cuma itu, jalan satu-satunya, jawab Nardi yakin. Enggak, kata orang dulu, pokoknya ada yang bisa membuat kita celaka jika malam hari melintas di situ. Jembatan itu kan persis berdekatan dengan pabrik kain. Nah, di situ katanya ada istana goib, ucap Robi, membuat Nardi hanya bisa berdiri mematung. Sudah, nginap aja di sini, nggak apa-apa. Robi menawarkan pilihan pada Nardi. Nggak bisa, nginap gimana loh? Tahu sendiri, bapakku kan kalau marah kayak apa. Pulang aja, tegas Nardi sembari memberikan kode pada Wisman. Dengan segera Wisman dan Nardi pun pamit dari rumah Robi. Malam itu, jalanan sudah teramat sangat sepi. Hanya suara motor Nardi yang masih bisa didengar oleh Wisman. Kota kecil ini memanglah tidak seramai kota besar. Jam 9 malam saja suasana sudah sangat sepi. Pedagang dan toko sudah tutup. Hanya sesekali mereka bisa berpapasan dengan kendaraan yang lain. Di sini pun Wisman mulai cemas. Ia takut Nardi membawa motor seperti orang yang sedang dikejar setan. Entah karena takut dengan bapaknya atau takut dengan apa yang sudah dikatakan Robi sebelum mereka pulang. Dari kejauhan, mereka berdua bisa melihat jembatan yang menghubungkan jalan yang akan mereka lewati dengan wilayah tempat mereka tinggal. Jembatan itu tampak berdiri kokoh. Motor terus melaju kencang. Klakson beberapa kali dibunyikan hingga akhirnya saat motor itu mulai masuk ke atas jembatan terjadi lompatan akibat kecepatan tinggi yang dipacu oleh Nardi. Brak! Terdengar bunyi keras, motor mendarat dengan kecepatan tinggi. Namun tak berselang lama ada yang aneh dengan motor yang mereka kendarai. Kecepatan motor tiba-tiba saja melemah seperti kehilangan daya. Lampunya pun tiba-tiba mati. Kini Nardi dan Wisman berada di tengah jembatan, terjebak di antara gelapnya malam. Dan kamu Di, kencang banget bawa motornya. Dikejar apa sih? Tanya Wisman sambil turun dari motor. Dikejar setan. Motor malah mogok, ucap Nardi menggerutu. Mulutmu itu loh Di, yang bener, kita itu lagi di jalan di tengah-tengah jembatan. Apa? Angker, singit, wingit. Apa sih? Udah gak usah terlalu dipikirin. Apa yang diomongin Robi tadi lah, itu cuma mitos, potong Nardi, membuat Wisman hanya bisa menganga. Terserah kamu lah, percaya syukur, gak percaya ya wes, balas Wisman sambil berjongkok memeriksa mesin motor. Terus gimana ini? Tanya Nardi yang nampak kebingungan. Ya gimana lagi coba? Udah tuntun aja, jawab Wisman. Masih jauh lagi. Lah aku kan gak paham mesin. Udah ayo kita tuntun aja, barangkali di depan nanti ada bengkel, ucap Wisman mencoba menenangkan suasana. Bengkel demit. Ini tuh udah tengah malaman, semua bengkel udah tutup, timpal Nardi lagi. Mulutmu itu loh Didi, balas Wisman sambil melihat temannya yang terus tersenyum dengan wajah meledek. Mereka berdua pun akhirnya menuntun motor yang mogok itu. Berjalan di tengah jembatan diiringi suara jangkrik dan binatang malam lainnya. Terdengar juga suara burung malam terbang di atas mereka sambil terus berteriak, membuat suasana semakin mencekam. Mereka pun terus berjalan perlahan. Nardi memegang stang motor, sedangkan Wisman mendorong dari belakang. Sampai akhirnya mereka pun sampai di sisi seberang sungai sana. Mereka berhasil melewati jembatan itu meskipun keringat keluar deras dari tubuh mereka berdua. Tiba-tiba saja angin bertiup dengan kencang membuat dingin malam menusuk hingga ke tulang.
Sesekali Nardi mencoba mengengkol motor bebeknya itu. Berkali-kali dicoba, mesin motornya tak kunjung menyala. Hingga cering, cering, suara besi yang dijejer saling beradu. Sesekali beradu juga dengan jalan beraspal terdengar keras di belakang mereka. Nardi dan Wisman paham jika bunyi itu adalah bunyi beca yang akan melewati jembatan. Beca di daerah Nardi dan Wisman sengaja menempelkan kaleng atau plat besi sebagai tanda untuk memberitahu jika ada beca yang mau lewat. Hal itu sudah nampak biasa bagi mereka. Sayup-sayup, suara itu semakin mendekat. Wisman pun berhenti, lalu ia menoleh ke belakang. Diikuti Nardi yang terus memperhatikan mereka hingga akhirnya mereka pun berdua bisa melihat beca itu mulai berjalan melewati jembatan. Tenang, menuju ke arah mereka berdua berada. Ada beca, kita numpang beca aja yuk, ucap Wisman sambil memegang kedua lututnya yang memang sudah terasa pegal. Ngawur kamu, ini motor mau ditaruh di mana? Masa mau dibopong? Mana mau tukang becaknya? Tanya Nardi dengan mulut yang maju ke depan. Udah tinggal aja, siapa juga sih yang mau ambil motor ini? Balas Wisman sambil terkekeh. Motor ini harta satu-satunya yang aku punya, Man. Jangan ngeledek kamu. Gini-gini masih laku di tukang loak, jawab Nardi membuat mereka berdua akhirnya tertawa. Becak itu masih lumayan jauh dari mereka. Terus berjalan mendekat. Jelas Wisman bisa melihat kaki dengan otot yang mengencang mengayuh pedal beca dengan kepayahan. Pikirnya, sang tukang beca sudah kelelahan karena hari yang sudah larut malam juga. Pak, beca pak, aku pegel ini loh, numpang ya, teriak Wisman membuat kaget Nardi yang masih berjalan pelan di depannya. Serius Man, bayar sendiri loh, ucap Nardi yang kaget melihat kelakuan temannya. Ikut atau mau aku tinggal sendirian di sini? Milih ninggal motor apa tak tinggal, ucap Wisman dengan wajah yang sangat menyebalkan. Karepmu, terserah, balas Nardi yang mulai kesal. Beca itu semakin mendekat, berjalan pelan dan bunyi pedalnya bisa terdengar dengan jelas. Pertanda jika beca ini kurang perawatan atau mungkin sudah cukup tua. Hingga akhirnya Wisman di sini mulai menyadari jika ada yang janggal dengan apa yang sedang menuju ke arahnya. Sesuatu yang asing baginya datang semakin mendekat. Wajah Wisman seketika berubah setelah beca itu melaju semakin cepat ke arahnya. Kecepatan kendaraan beroda 3 itu tiba-tiba melaju semakin kencang membuat Wisman histeris berteriak sambil menunjuk ke arah beca itu berada. Kepala! Itu kepala, teriak Wisman sembari mendekat ke arah Nardi. Laki-laki itu telat menyadari beca itu sudah berhenti di dekat mereka. Kendaraan roda 3 itu terhenti dengan pengendaranya yang ternyata tidak memiliki kepala, membuat keduanya sontak terkejut dengan pemandangan mengerikan yang mereka lihat. Nardi sekuat tenaga mengengkol motornya, entah itu usaha terakhir atau apapun, tapi nyatanya di sini Nardi berhasil menyalakan motor bebeknya. Berteriaklah dia pada Wisman dengan nada ketakutan, mengajak temannya yang sudah berada di depannya berlari dengan kencang. Nardi segera menyusul Wisman, lalu ia segera kabur dari tempatnya. Saat ini motor itu melaju lebih kencang dari sebelumnya. Tikungan, berbelok tajam ke kanan, mereka libas tanpa mengurangi kecepatan. Rasa takut akan apa yang barusan mereka lihat membuat Nardi seperti buta arah sesaat. Pandangannya terus melihat ke depan, lalu sekelebat bayangan hitam seperti melintas dengan cepat. Nardi pun tak bisa menghindari. Ia tak sempat merespons. Naas ketakutan membuatnya panik. Nardi, ia kehilangan keseimbangan, tak bisa mengendalikan laju motornya. Bunyi keras terdengar dengan jelas. Beberapa detik Nardi merasakan tubuhnya melayang hingga akhirnya gedebuk. Bunyi terakhir yang Nardi bisa dengar sebelum gelap mulai masuk perlahan membuatnya tak bisa lagi mendengar apapun, melihat apapun, dan merasakan apapun. Semuanya mendadak hening. Bau bunga setaman pun tercium. Baunya begitu pekat membuat Nardi akhirnya terbangun. Perlahan matanya menatap langit, samar. Nardi melihat bayangan dedaunan yang terus bergoyang tertiup angin. Ia pun mencoba mengingat kejadian yang terjadi sebelumnya. Perlahan pandangannya pun mulai jelas. Ia kemudian mengangkat badannya, lalu duduk di tengah tanah lapang yang sepertinya ia kenal.
Ya, Nardi masih melihat ke sana kemari, seperti sedang mencari sesuatu yang hilang. Rasanya asing, sangat asing. Nardi pun kemudian bangkit dari duduknya, berjalan sempoyongan. Lalu kemudian ia pun berteriak, "Man, Wisman!" teriak Nardi yang kemudian memanggil-manggil temannya. "Wisman!" teriak Nardi lebih kencang, namun yang bisa ia dengar hanyalah gema dari suaranya sendiri. Tak ada jawaban dari temannya atau siapapun. Ia hanya bisa menemui tanah lapang dengan rerumputan yang terbentang dengan luas. Tempatnya kini berdiri. Nardi membalikkan tubuhnya, mencoba mencari bantuan sampai akhirnya ia bisa melihat sebuah pabrik kain yang berdiri dengan gagah di depannya. Bingung. Rasanya tadi Nardi mengalami kecelakaan yang terjadi di jalan yang tepat berada di belakang pabrik itu. Akan tetapi, kenapa saat ini ia justru malah berada di tengah tanah lapang yang posisinya berada di depan pabrik kain tersebut? Kabut putih tiba-tiba datang, seperti menyelimuti tempat Nardi berdiri saat ini. Dingin, dinginnya angin bisa ia rasakan. Keadaan langit begitu aneh, bukan malam, bukan juga siang, gelap. Namun Nardi bisa melihat jelas apa saja yang berada di sekitarnya. Sampai akhirnya, mata Nardi dikejutkan dengan seseorang perempuan yang berdiri tepat di depan gapura pabrik tersebut. Gadis itu menggunakan gaun, memegang sebuah payung dengan topi lebar berwarna putih. Nardi bisa melihat wanita itu tersenyum seperti menyapa kedatangannya. Kemudian ia pun berbalik arah, berjalan dengan anggun masuk ke dalam pabrik. Melihat hal ini, Nardi pun mencoba untuk mengejarnya. Ia pun segera berlari ke arah perempuan itu masuk. Namun, Nardi tak menemukan apapun. Sosok perempuan itu bak hilang di telan bumi. Nardi terdiam sejenak. Ia tampaknya ragu untuk melanjutkan langkahnya. Akan tetapi di sini pikirannya terus memberontak. Ia ingin mencari tahu di mana temannya saat ini. Dan tak mau menunggu terlalu lama, Nardi akhirnya melangkahkan kakinya walaupun nampak ragu. Ia terus berjalan masuk melewati halaman pabrik yang cukup luas. Namun Nardi tahu ada hal aneh pada apa yang terjadi saat ini. Pabrik kain itu nampak sangat sepi. Tak ada orang yang bisa ia lihat di dalam pabrik ini. Tak ada aktivitas yang terjadi. Pabrik ini benar-benar terasa sunyi hingga akhirnya teng, teng. Bunyi lonceng mengagetkan Nardi yang kemudian mata Nardi bisa menangkap sebuah peristiwa yang cukup aneh. Tiba-tiba saja suasana pabrik menjadi sangat ramai. Orang-orang seperti keluar entah dari mana. Mereka terlihat berlalu lalang sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Namun tak ada orang yang bisa melihat kehadiran dari Nardi. Ia dianggap sebagai batu. Maaf mas, sebentar, ucap Nardi memegang tangan dari laki-laki yang lewat di depannya. Orang itu nampak seperti orang pribumi, tapi dengan pakaian orang zaman dulu. Ikat kepala berwarna coklat yang ia pakai melingkari kepalanya. Laki-laki itu memakai jarik dan juga kemeja berwarna hitam. "Pak, ini saya di mana ya?" tanya Nardi. Namun laki-laki itu tak menjawab apapun. Langkahnya kembali ia lanjutkan. Ia menarik dengan paksa tangannya, membuat Nardi hampir saja terjatuh. Tak ada jawaban, tak ada kejelasan. Mereka semua masih berjalan berlalu lalang melewati Nardi yang masih kebingungan dengan keadaan yang sekarang. Namun tiba-tiba ada yang mengangkat tubuh Nardi. Ya, satu orang memegangi tubuhnya, satu orang yang lain memegangi kakinya. "Hah? Wih, mau dibawa kemana aku?" teriak Nardi sambil terus memberontak. Namun sama seperti sebelumnya, kedua orang ini hanya terdiam, tak menjawab apapun. Mereka tetap memegang erat tubuh Nardi, membuat laki-laki itu tidak berdaya. Kemudian piur, Nardi dilempar ke dalam kolam yang berisi penuh dengan air. Matanya terus membuka. Dari dalam air, ia bisa melihat bayangan orang-orang yang berkumpul di sekitar tepian kolam. Dan saat Nardi hendak menuju ke permukaan, tiba-tiba saja tubuhnya terasa dengan berat. Benar saja, saat ia melihat ke bawah, Nardi mendapati sepasang tangan dari dasar kolam yang gelap sedang memegangi kakinya dengan erat, membuatnya tak bisa bergerak dengan bebas.
Di sini Nardi mencoba berteriak, memberontak tak terkendali. Air yang tadinya tenang pun berubah menjadi keruh. Hingga pada akhirnya Nardi terus mencoba naik ke atas, dan saat kepalanya menyembul ke permukaan, Nardi tak mendapati lagi orang-orang yang tadi berada di tepian. Cepat-cepat di sini ia pun segera keluar dari kolam dengan keadaan yang sudah basah kuyup. Keadaan yang tadinya ramai penuh dengan orang kini mendadak sepi lagi. Tak ada satupun manusia lagi yang dilihat oleh Nardi. Kabut tipis seperti menyelimuti kembali tempatnya kini. Nardi faham, saat ini ia berada di dalam halaman tengah pabrik kain itu. Ia berdiri mematung di tengah-tengah bangunan. Bangunan yang besar. Pikirannya masih sangat kacau dengan keadaannya saat ini. Nardi pun berjalan perlahan, mengarahkan kakinya untuk keluar dari tempat itu, mengarahkan pandangannya ke sana kemari. Angin yang lewat begitu menusuk tubuh Nardi, hingga akhirnya ia pun melihat sebuah cahaya kuning di dekat pintu salah satu bangunan pabrik. Semoga ada orang di ruangan itu, ucap Nardi dengan lirih. Ia pun terus berusaha mencari bantuan. Anak laki-laki itu mengarahkan langkahnya ke depan pintu pabrik yang terbuka. Kemudian ia pun masuk ke dalam. Cahaya kuning yang ia lihat sebelumnya ternyata berasal dari sesuatu yang tengah dibakar. Di dalam ruangan itu terlihat orang-orang yang berdiri melingkar. Yang di tengahnya nampak api besar yang terus berkobar. Orang-orang itu hanya terdiam mematung. Pandangan mereka menatap ke arah api, tak ada yang berkedip, membuat Nardi hanya bisa bergidik ngeri. Diikuti dengan bulu kuduknya mulai berdiri. Ia tahu tak mungkin ada yang bisa ia tanyai saat ini. Ia faham kalau apa yang sedang dialami saat ini adalah hal-hal ganjil yang tak masuk di pikirannya. Akhirnya Nardi pun membalikkan badannya berniat untuk meninggalkan ruangan itu. Tapi saat ia membalikkan tubuhnya, dua laki-laki berperawakan tinggi dan besar sudah berada di depan Nardi. Lebar badan mereka berdua seolah menutupi jalan yang akan dilewati oleh Nardi. "Mau apa kalian?" tanya Nardi panik, diiringi rasa kaget dan takut. Dua laki-laki itu langsung mencengkram tangan Nardi di sisi kiri dan kanan, membuat kaki Nardi terangkat. Tak ada pijakan untuknya. Ia tak bisa berjalan, berlari, ataupun kabur dari ruangan itu. Dua sosok laki-laki besar dengan pakaian bak seragam tentara yang sering ia lihat di foto-foto zaman dulu. Ingatan Nardi pun menangkap tentang cerita kejadian masa lalu, tentang pendudukan era kolonial di kotanya dulu. "Mau dibawa kemana aku?" ucap Nardi panik. Dua orang tadi tak menjawab apapun. Mereka terus berjalan menjauh dari tempat yang berisikan orang yang berdiri mematung mengelilingi api. Hingga akhirnya Nardi pun bisa melihat wajah orang-orang itu berubah. Tersenyum menyeringai ke arah Nardi dengan tatapan sayu dan ekspresi yang datar. Nardi pun dibawa ke tengah halaman depan pabrik. Dua laki-laki yang membawanya berhenti. Masing-masing dari laki-laki berseragam itu memegangi tangan kiri dan tangan kanannya. Nardi terus memberontak hingga datang seorang yang menggunakan baju serba hitam dengan tongkat di tangannya. Ia memiliki kumis tebal dengan hidung yang mancung. Laki-laki itu pun mendekat ke arahnya, melihat wajah Nardi dengan seksama. "Warum benjehir?" ucap laki-laki itu. Nardi hanya terdiam, mencoba untuk memahami apa yang dikatakan oleh laki-laki itu. Nardi pun tidak bisa mengerti dengan apa yang ditanyakan. Saya tidak mengerti, Tuan," ucap Nardi terbata-bata. Laki-laki itu kini berdiri tegak di depan Nardi. Ia pun membuang tongkat yang sedari tadi ia pegang. Tiba-tiba saja pukulan keras mendarat di bagian perut Nardi. Nardi merontak kesakitan, lalu tamparan mendarat di pipi kanan dan kiri secara bergantian dengan gerakan yang cepat. Tak sampai di situ, Nardi lalu mendapatkan tendangan beberapa kali. Tubuhnya terus dipegangi oleh dua orang berseragam dengan erat. Nardi lemas, tubuhnya pun dilepas, terempas jatuh ke tanah. Ia tak bisa bergerak. Hingga akhirnya Nardi bisa mendengar gelak tawa dari orang-orang yang kini menonton menertawakannya, yang tak bisa lagi menggerakkan tubuhnya. Ia kini menjadi pusat tontonan orang-orang aneh yang mengelilinginya. Dua orang berseragam tadi kemudian menarik kaki Nardi. Sepasang tali pun diambil. Kaki Nardi diikat dengan tali tambang berwarna coklat tersebut.
Tali itu dikaitkan pada seekor kuda. Setelah selesai mengikat, kuda itu pun dipukul dengan tongkat dengan keras, membuat kuda itu berteriak lalu berlari. Tubuh Nardi diseret keluar dari lingkungan pabrik. Nardi tak bisa bangkit. Tubuhnya terus terbawa kuda yang berlari ke arah lapangan yang rimbun dengan rerumputan. Nardi terus berusaha bangkit, berharap ada yang bisa menghentikan kuda itu. Setelah cukup lama, ia hanya bisa pasrah, terus ditarik oleh kuda yang terus bergerak. Tiba-tiba saja kecepatan kuda itu perlahan melambat, semakin melambat dan akhirnya berhenti. Buru-buru Nardi melepaskan tali yang sedari tadi mengikat kakinya. Ia pun berdiri, mencari tahu kenapa kuda yang sedari tadi berlari menariknya kini berhenti. Dari belakang binatang itu Nardi bisa melihat ada sosok yang berdiri di depannya. Tak salah lagi, perempuan dengan gaun dan topi lebar yang Nardi lihat sebelumnya kini sedang berdiri di depan binatang itu. Tangannya terlihat sedang membelai lembut kepala kuda itu. Namun, wajah wanita itu terus menunduk. Ia seperti tak mau dilihat oleh Nardi, yang terus memandang dengan rasa penasaran ke arahnya. "Mbak, Anda siapa?" ucap Nardi sambil terus melangkah perlahan ke arah wanita itu. "Mbak, terima kasih sudah nolongin saya, Mbak," ucap Nardi terus memanggil. Perempuan itu pun masih diam di tempatnya, tidak bergerak. Dan hingga akhirnya, ia pun mengangkat wajahnya. Wajah Nardi dan perempuan itu saling bertemu. Nardi hanya bisa terdiam dengan bibir yang ia gigit. Badannya kaku. Ia seperti membeku diserang dinginnya angin yang tiba-tiba saja lewat dari belakang perempuan itu menuju ke arahnya. Nardi bisa melihat kala itu wajah wanita itu separuh rusak. Bagian kiri dari wajah perempuan itu seperti hancur dengan mata yang meleleh, seperti hampir terlepas dari tempatnya. Selanjutnya, perempuan itu tersenyum. Sisi bibir menyeringai hingga terangkat lebar ke pipinya. Nardi tak sanggup lagi untuk melihat kejadian mengerikan ini. Nardi pun kemudian berbalik arah, berlari sekencang-kencangnya menuju arah yang tidak tentu. Matanya setengah tertutup. Secepat mungkin ia berlari, terus berlari hingga akhirnya ia pun berhenti dan berada di tengah-tengah rimbunan pepohonan di sekitarnya. Kabut putih masih terus menyelimuti. "Ya Tuhan, saya ada di mana? Saya ingin pulang Tuhan," ucap Nardi lirih dengan nafas yang masih terengah-engah. Tiba-tiba saja telinganya seperti menangkap sesuatu. Sayup-sayup Nardi mendengar suara-suara yang sepertinya familiar baginya. Ia pun terus mencoba mencari suara orang yang terus membacakan kalimat tahlil. Nardi berjalan perlahan mengikuti suara itu. Arahnya sudah tepat, tapi entah mengapa saat Nardi mencoba untuk berjalan ke arah sumber suara itu, langkahnya seperti tak pernah habis. Suara itu seperti berjalan menjauh dari Nardi. Ia pun berhenti sejenak, tak tahu lagi harus berbuat apa. Langkahnya seperti tanpa akhir. Nardi pun lalu memejamkan mata, mencoba mengingat akhir dari awal yang bisa membawanya ke tempat itu. Ia pun masih ingat terakhir kali yang ia dan Wisman lihat. Tiba-tiba saja ada seseorang yang menyentuh bahunya saat ia sedang memejamkan matanya. Sontak Nardi langsung terkejut dengan yang terjadi saat ini. Segala doa ia baca, segala kalimat memohon ampun ia ucapkan. "Ampun, saya mohon maaf. Saya nggak lagi-lagi kurang ajar di jalanan," ucapnya sambil terus memejamkan mata. "Le, di sini bukan tempatmu. Di sini bukan alammu. Pulang. Pulanglah dengan apa yang membawa kamu berada di sini. Pulang," ucap seseorang dengan nada yang berat, seperti suara orang tua yang sudah sepuh. Nardi lantas menoleh ke arah belakang, tapi tak ada siapa-siapa di belakangnya. Sepi dan sunyi, hanya suara dedaunan yang saling bergesekan akibat angin yang tiba-tiba saja bertiup dengan kencang. Tanpa sadar, Nardi kala itu sudah menggenggam tasbih di tangannya. Ya, tasbih panjang berwarna coklat yang kini ia pegang. Entah untuk apa, tapi Nardi yakin jika ini akan melindunginya hingga akhirnya. Cering, cering. Suara itu tak asing lagi. Ya, itu adalah suara beca yang pernah Nardi dan temannya dengar. Suara yang membuat mereka berlari ketakutan hingga berujung kecelakaan. Nardi tertegun. Ia pun kini hanya bisa menelan ludah. Sosok itu berhenti tak jauh dari tempatnya berdiri. Sebuah becak dengan pengendara yang tanpa kepala seperti menunggu Nardi. Terdiam tanpa ada pergerakan. Ketakutan kala itu benar-benar menguasai Nardi, tapi ia pun ingat dengan perkataan orang tua tadi.
Gusti, kalau ini jalan satu-satunya untuk keluar, aku akan mengambilnya, ucap Nardi lirih sambil mengalungkan tasbih tadi pada lehernya. Ia pun berjalan perlahan mendekat ke arah beca itu berhenti. Semakin dekat, perasaan Nardi pun semakin diliputi kengerian, namun ia tetap harus memberanikan diri. Sosok tanpa kepala itu hanya terdiam. Ia pun lalu mengangkat bagian belakang becak, membuat bagian depannya merendah. Itu adalah sebuah tanda. Jika Nardi dipersilakan untuk naik ke dalam becak, Nardi pun langsung naik ke dalamnya. Tukang becak tanpa kepala itu pun langsung naik ke tempat kemudinya setelah menurunkan roda bagian belakang yang sebelumnya ia angkat. Setelah berjalan, becak perlahan menjauh dari halaman pabrik kain itu. Nardi terus mengamati sekitarnya sampai akhirnya matanya terhenti. Nampaklah sosok wanita dengan gaun putih melambaikan tangan ke arahnya. Entah, satu-satunya yang Nardi ingat hanya wajahnya saja yang sudah setengah hancur, membuat Nardi bergidik ngeri. Becak pun terus berjalan menjauh dari pabrik itu. Nardi melewati beberapa kain yang dijemur dengan warna merah melambai tertiup angin. Ia kini berjalan di tengah-tengahnya hingga akhirnya Nardi bisa melihat di depannya ada sebuah kain berwarna hitam yang membentang. Becak itu tak mengurangi kecepatannya, justru semakin menambah kecepatannya hingga akhirnya becak yang ditumpangi Nardi pun menabrak kain itu. Semuanya menjadi gelap. Ya, Nardi hanya bisa memejamkan matanya, berdoa di dalam hatinya hingga akhirnya ia pun tersentak dengan keras, membuat tubuhnya bak jatuh dari tempat yang tinggi. Di, bangun Di, bangun. Jangan mati. Suara itu terdengar jelas di telinga Nardi. Perlahan ia pun membuka matanya. Silau cahaya seperti memaksa masuk ke dalam matanya yang baru saja ia buka, membuat rasa tidak nyaman ia rasakan. Tiba-tiba seorang wanita memeluknya dengan erat, menangis sejadi-jadinya. Loh, ibu, Nardi di mana? Ucapnya lirih. Suaranya seperti tertahan. Ia kini merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Nardi, bisa-bisanya kamu sampai kayak gini, Di, ucap sang ibu yang terus saja menangis sambil memelukinya. Ini di mana, Bu? Di, ini kamu di rumah sakit. Kamu itu koma. Sudah 3 hari, ucap seorang laki-laki yang kemudian mengelus pundak istrinya yang masih menangis. Bapak, kok Nardi bisa di rumah sakit? Ucapnya bingung. Kamu itu mengalami kecelakaan tunggal. Motormu sampai hancur, jawab bapaknya, lalu mengambilkan segelas air putih yang langsung diminum oleh Nardi. Wisman bagaimana keadaannya? Ucap Nardi bingung. Tiba-tiba terdengar suara pintu yang digeser. Seseorang masuk ke dalam dengan selang infus yang masih menempel di tangannya. Dul, udah bangun? Aku nggak apa-apa Dul, cuma pegel-pegel aja, ucap Wisman yang kemudian mendekat ke arah Nardi. Dalam hati Nardi bersyukur, sangat bersyukur. Untungnya tidak ada hal yang lebih parah dari kecelakaan itu. Tidak ada nyawa yang melayang, mereka masih bisa berkumpul. Nardi pun tersenyum hingga ia pun merasakan sesuatu pada tangannya. Ia tarik tangannya keluar dari selimut yang kala itu menutupi tubuhnya, dan ia bisa melihat sebuah tasbih berwarna coklat yang kala itu masih ia genggam. Apa itu, Di? Tanya ibunya. Gak apa-apa, Bu, cuma tasbih biasa, ucap Nardi yang kemudian memasukkan tasbih itu ke dalam selimut lagi. Ia masih tersenyum, bersyukur dalam hatinya telah diberikan pertolongan. Apa yang ia alami sebelumnya hanya bisa ia simpan sendiri, hanya bisa terus ia ingat sampai saat ini. Selesai. Ya, itu dia teman-teman. Wow, ini cerita, ini kisah horor klasik tapi luar biasa. Ini maraton ya horornya, jadi sampai capek saya bawanya. Dan saya suka banget nih kisah-kisah seperti ini yang horor atau terus-terusan. Jadi kesimpulan di sini adalah dari kisahnya tadi, si Nardi bersama Wisman ini, setelah dia melintasi jembatan, dia mengalami kecelakaan dan akhirnya Nardi mengalami koma, dan di dalam komanya itu, di dalam sakitnya itu dia masuk ke alam lain ya. Dimana kalau seandainya dia tidak bisa keluar dari alam lain, dari pabrik kain itu, ya selesai. Tapi alhamdulillah di sini Nardi masih bisa selamat.
Dan salah satu hikmah yang bisa diambil mungkin salah satunya adalah jangan berkata-kata yang sembarangan ya, terutama di tempat yang wingit, yang angker, terutama pada malam hari dan dalam perjalanan. Jadi tadi di awal kan memang Nardi dan Wisman ini sudah diingatkan, hati-hati jaga mulutmu, tapi Nardi masih terus berkata kasar hingga akhirnya Nardi mendapatkan pelajaran. Jadi itu dia mungkin salah satu hikmah yang bisa diambil, dan semoga masih ada hikmah lain yang bagus yang bisa diambil. Dan buat yang lain punya komentar lain, silakan bisa tulis di kolom komentar. Dan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata dalam penyampaian kisahnya. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin.